tolong adik-adik persiapkan dengan baik. Tidak usah grogi ini yang biasa, walaupun kenyataannya juga ada getar-getar di hati. Tapi tidak masalah, yang penting adik-adik sampaikan dengan baik. Peraturannya saya nanti ya adik-adik presentasi 7 sampai 8 menit maksimal. Kemudian nanti mentor maksimal 4 menit memberi penguatan. Dan kemudian Pak Mustafrin penguji dengan peserta maksimal 8 menit. Ya, oleh karena itu akan kita awali. Nanti kalau memang waktu eh, sudah habis akan saya peringatkan untuk stop begitu saja. Baik, terima kasih Pak Mustafirin, terima kasih Pak Mentor yang sudah rawuh. Ini yang tampil pertama Mas Heru atau Mas Irgi atau Mbak Kurnia? Saya nih Pak, Mas Heru. Silakan Mas Heru nomor 2. Saya Pak Teguh. Mas Irgi. G. Oke, nomor 3 Mbak Kurnia. Baik, saya tulis Mas Heru, kemudian Mas Irgi, Kutip dan Mbak Kurnia. Kurnia. di aktif itu. Baik, silakan Mas Irgi dan Mbak Kurnia untuk off cam, tetapi tetap di dalam ini ya. Baik, untuk off cam. Baik, silakan Mas Irgi. Mari kita awali seminar rancangan aktualisasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang jam 8.02. Silahkan Mas Heru menampilkan presentasi. Ingat ya, presentasi jangan kemana-mana. Langsung ke judul, core isu. Tidak usah disebutkan 5 isunya. Core isu, kemudian ke metrik, kemudian ke jadwal, kemudian ke kesulitan dan mitigasinya, dan penutup selesai. Silahkan Mas Heru Cahyono, Cahyowi W. Wahid. Oke, Matur nuwun Bapak Ibu untuk waktunya, izin untuk share screen nggih. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Nggih, matur nuwun. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. nama saya Heru Cahyo Widodo, bertugas di Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenang Kabupaten Klaten dengan jabatan Pranata Humas Abdi Pertama. Untuk rancangan aktualisasi kali ini, berikut sedikit background dari kantor kami. Untuk isunya sebagai berikut, terdapat 5 isu. Setelah dianalisis menggunakan tabel analisis APKL, didapatkan 3 isu Belum teratas. kelihatan. Di slideshow, Mas. Oke, Ingat efisiensi waktu ya. Nggak usah kemana-mana. gini Pak. Ya, sudah. Slideshow. Kalau bisa. Ini sampai di, Slideshow. Ya apakah sudah. sudah kelihatan? Sebisanya. Nggak apa-apa. Lanjut. Waktunya sudah 2 menit berlalu nih. Nih, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oke, sampun nggih. Oke, untuk 3 isu teratas, yakni belum optimalnya media layanan informasi, yang kedua adalah kurangnya koordinasi antar unit kerja terkait kebutuhan publikasi, yang ketiga adalah kurangnya keterlibatan media massa lokal untuk penyebaran informasi. Ini setelah dianalisis menggunakan tabel analisis APKL, kami kembali analisis dengan teknik analisis USG. Langsung Mas ke bawahnya. Teknik analisisnya nggak usah. Oke, Nanti untuk kehabisan yang waktu jenengan nanti. Oke, untuk analisisnya setelah didapatkan isunya, kami analisis menggunakan analisis fishbone dengan beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek material, dan method value-nya. Berdasarkan analisis fishbone, diketahui bahwa akar penyebab isu tersebut adalah untuk yang pertama, unsur man-nya itu terbatasnya SDM, untuk Sebentar. alternatif untuk Salah. alternatif penyelesaiannya itu akan membagi pembagian jobdesk terkait saluran layanan informasi. Untuk yang kedua, unsur material, kualitas dan kuantitas konten informasi yang belum memadai, itu untuk alternatif penyelesaiannya meningkatkan konten informasi. Yang ketiga adalah metodenya di sini akar masalahnya adalah prosedur alur informasi yang belum sederhana.
Untuk alternatif penyelesaiannya akan membuat alur informasi yang sederhana dan mudah dipahami. Untuk yang terakhir, melunya adalah koordinasi antar unit kerja yang belum optimal. Itu nanti akan alternatif penyelesaiannya menggunakan koordinasi antar unit kerja terkait duplikasi kegiatan. Ini setelah dianalisis menggunakan analisis tersebut, kami eh, tarik judul, yaitu menggunakan judul optimalisasi layanan informasi yang ramah masyarakat melalui sosial media di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Untuk kegagasan pemecahan isunya adalah pengoptimalan layanan informasi yang ramah masyarakat melalui sosial media agar layanan informasi dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien. Berikut kami tampilkan matriks rancangan aktualisasi. Di sini kami merumuskan 5 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan perencanaan. Di dalamnya nanti terdapat tahapan kegiatan, yaitu pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua Tidak menentukan kelihatan, Mas. Ibu, Pak. Matriksnya macam-macam kok hanya tabel analisis APKL terus. Oh, di sini. Benar, Pak. Apakah sudah kelihatan, Pak, sekarang? Nah, Ya, ini baru, ya. ini baru. Oke. Sini mohon, nggih, berarti. Untuk kegiatannya yang pertama adalah perencanaan, nanti di dalamnya melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua menentukan materi kegiatan, yang ketiga menentukan media untuk output atau hasilnya, yang pertama kesepakatan atau notulensi terkait konsultasi, yang kedua dokumen penentuan materi program, dan yang ketiga adalah dokumen penentuan media yang akan digunakan. Yang kedua, kegiatan kedua adalah menyiapkan konten layanan informasinya. Di dalamnya terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyusun draft konten. Yang kedua, menyederhanakan bahasa dari regulasi atau SOP yang berlaku. Yang ketiga, menentukan format medianya akan menggunakan apa. Yang keempat, menyusun alur layanan dalam bentuk diagram atau poin langkah-langkah. Untuk output atau hasilnya, dokumen hasil menyusun draft konten layanan informasi, dokumen hasil penyederhanaan, yang ketiga dokumen penentuan format, yang terakhir adalah dokumen alur layanan dalam bentuk poin-poin langkah. Yang kegiatan ketiga adalah membuat desainnya, desain untuk program layanan informasi. Di sini terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah mendesain leaflet, poster, atau infografis sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah menambahkan elemen visual seperti ilustrasi, foto, atau QR. Yang ketiga adalah memastikan desain sesuai identitas visual Kemenak. Yang keempat adalah meminta persetujuan atau masukan dari atasan langsung dan unit terkait. Satu Untuk menit output lagi. hasilnya, terdapat dokumen desain, dokumen yang sudah ditambahkan elemen visual, dokumen yang sudah ditambahkan identitas visual Kemenak, serta hasil kesepakatan. Yang kelima adalah monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Di sini tahapannya terbagi menjadi memantau, mencatat, dan mengarsipkan. Untuk output atau hasilnya sebagai berikut: dokumen hasil pemantauan, hasil masukan atau evaluasi, dan pengarsipan. Untuk jadwal kegiatannya seperti ini, Bapak Ibu, untuk kami bagi menjadi 5 kegiatan dalam 6 minggu. Untuk kendala antisipasinya, untuk perencanaan itu kendalanya mungkin jadwal yang berbenturan, dan antisipasinya membuat jadwal pelaksanaan perencanaan yang lebih awal. Untuk kedua, kendalanya menyiapkan konten. Kendalanya itu adalah informasi yang disusun kurang sesuai, keterbatasan data, perbedaan tingkat literasi. Untuk antisipasinya melakukan pemetaan, kerjasama, dan menyusun konten dengan bahasa sederhana. Yang ketiga adalah membuat desainnya, itu kendalanya terbatasnya kemampuan teknis, keterbatasan waktu dalam menyiapkan, dan perbedaan persepsi antar pihak. Untuk antisipasinya, mengoptimalkan perangkat lunak desainnya, menyusun jadwal kerja yang terstruktur, melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait. Untuk yang kegiatan keempat, kendalanya Cukup, terdapat Mas. adanya. Waktu habis. Cukup. Ya, disimpulkan Yang mungkin kedua, lebih. Terakhir disimpulkan coba, biar tahu. kesimpulannya, melalui strategi ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih cepat, tepat, dan mudah dipahami, sehingga pelayanan publik dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Inovasi ini juga sekaligus menjadi wujud nyata kontribusi dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu.
Baik, terima kasih Mas Heri Cahyo. Baik, terima kasih atas presentasinya. Sekarang waktu untuk yang terhormat Bapak Mentor, yaitu Bapak Dr. Andes Wahid MPDI. Monggo kami, betul ya Mas? Pak Wahid, mentornya. Iya. Iya, terima Monggo kasih. yang terhormat Bapak Dr. Andes Wahid MPDI untuk memberikan penguatan maksimal 4 menit dari sekarang jam 8:11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Wahib sebagai mentor dari Mas Heru Cahyo. Langsung saja saya sampaikan bahwa program apresiasi yang disampaikan Mas Heru Cahyo memang sangat relevan dengan kebutuhan Satker Kantor Lega Magna Klaten terkait dengan optimalisasi informasi layanan kepada masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa tahun yang lalu kami sudah membuat inovasi layanan yang namanya aplikasi Simulati. Tetapi kendalanya memang jarang diakses oleh masyarakat, mungkin karena aksesnya masih kurang, terutama melalui website yang kami miliki. Yang kedua, memang belum ramah terhadap masyarakat. Artinya, ketika masyarakat akan mengakses aplikasi Smart itu harus membuat akun eh, email ya, sehingga masyarakat masih terlalu sulit ya masyarakat awam untuk mengakses aplikasi Semelati karena memang harus membuat code. Sehingga programnya Mas Heru ya tadi terkait dengan informasi layanan yang ramah masyarakat itu sangat diperlukan. Kami juga akhir-akhir ini juga membuat sebuah aplikasi layanan melalui WA yang namanya Sapa Si Cantik untuk berapa layanan terhadap masyarakat, tetapi sekali lagi juga masih eh, jarang diakses oleh masyarakat, sehingga perlu sekali sosialisasi aplikasi layanan ini melalui website kami. Sementara ini memang kami tidak memiliki peranata humas. Alhamdulillah ada Mas Heru yang eh, bergabung di satker kami menjadi calon Pranata Humas sehingga sangat membantu. Apalagi tadi disampaikan terkait dengan atasi eh, layanan berbasis web yang memang sangat diperlukan oleh institusi kami. Itu saya kira dukungan kami terhadap aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh Mas Heru selaku Pranata Humas. Sekali lagi itu sangat membantu kami di dalam mensosialisasikan program inovasi layanan yang ada di Kementerian Agama Kota Padang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Mentor atas dukungannya. Baik, silakan penguji untuk melakukan tanya jawab penguatan dan lainnya maksimal 8 menit. Sekarang jam 8:14 waktu kami silakan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Wahib selaku ini dari mana? MTS, Aliyah, SMA, SD? Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Oh, Kabupaten Klaten. Wah, kemarin belum lama juga menatar para penyuluh itu di kantor itu. Nah, Oke, Pak Heru. Pak Heru ini Pak Wahib. Saya pernah ketemu dengan Pak Wahib ya. Pak Wahib, bagaimana Pak? temannya Pak Afnan. Iya, ya. Oh ya, dulu Pak kan. penguji langsung ke Oke. materi pengujian karena waktu Oke. sangat terbatas. Oke, baik ya. Satu, Mas Heru Cahyo, pendahuluannya apakah ada regulasinya? Untuk pendahuluannya kita berdasarkan ada landasan hukumnya Pak terkait layanan informasi yang dikeluarkan dari Komdiki kemarin juga terkait Apakah ada regulasinya Latsar? ada Pak. Apakah ada regulasinya Undang-Undang Pendidikan? Iya ada Pak. Nah, oke, baik ya. Terus itu lanjutkan. Terus kemudian
bagaimana Anda mengukur kata-kata optimalisasi layanan? Bagaimana pengukurannya itu? Mengoptimalkan. Ya Pak, ini nanti ukurannya itu kita ambil dari sosial media itu kan nanti ada rekapan mulai dari view, likes dan sebagainya, jangkauan gitu-gitu Pak. Nanti kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, oke, baik kalau memang itu ada alasannya. Tadi saya melihat APKL-nya itu kok bisa ranking satu di situ, apa alasannya? Ini pengisian APKL itu berdasarkan diskusi dengan rekan unit kerja Pak dan dengan bimbingan mentor dan teman-teman yang lain. Oke, kalau memang begitu APKL-nya yang ranking satu 2 3 ditebalkan ya. Iya Pak. Ya nanti para Ya, bapaknya tahu. Terus kemudian USG-nya diambil satu atau core issue ditebalkan satu. iya, Yang ya Pak. termasuk nominatif ranking satu sehingga itu enak di dalam orang memahami dan mempelajari itu ya. Oke, ini Iya kan Pak. itu ya. Terus oke, Anda kegiatannya berapa? Kegiatan dalam ininya 5 kegiatan Pak. Kalau supaya aman, ketika nanti panjang diuji untuk yang laporan terakhir, dibuat 7 paling tidak. Oke Ya, Pak. ada 7 ya. Satu Iya, mengandung apa namanya konsep apa namanya, terus yang kedua penyusunan sampai kepada evaluasi pelaporan itu minimal itu ada iya, ya. Jadi gitu kegiatannya ya. iya Baik. Pak. Setelah ada kegiatan tadi kan saya melihat hanya 5 ya. Kalau mungkin dibacakan semuanya mungkin karena waktu ya. Iya. Saya kelihat lagi manfaat mempelajarinya itu kelihatannya apakah ada bermanfaat untuk stakeholder? Iya Pak, ada nanti Apa saja dapat itu manfaatnya? Untuk siapa saja? iya Pak Mungkin untuk untuk yang pribadi, yaitu untuk lembaga itu sendiri kan begitu? iya, Apakah ada untuk stakeholdernya? ada Pak. Oke, sudah aman. Baik. Sekarang untuk melihat kesimpulan. Saya melihat kesimpulan itu kelihatannya hanya kok praktis. Kesimpulan itu paling tidak dikonklusikan. Artinya Oke. poin-poin satu apa, dua apa. Karena itu kan panjang ini berapa halaman rencana yang akan dibuat itu nanti. Halaman maksudnya pengapunten. Artinya membuat itu rencana, membuat rancangan aktualisasi sampai kepada laporan itu kira-kira berapa halaman itu. Kalau untuk perancangan yang sekarang ini saya 35 halaman Pak. Ya paling tidak 40 lah ya. Iya. Dengan Iya 40 Pak. itu nanti eh, ya jangan terlalu tipis sekali lah. dua Iya. bulan kan. Nanti lengkap dari mulai sampai latar belakang ya penutup lah. Penutup itu kalau boleh ini sifatnya sunnah. Ada saran. Nah, ini Oke. sifatnya sunnah. Hmm, ya, ada saran. Sarannya apa? Ya, monggo itu panjenengan yang bisa mengetahui ya. Ya saya kira itu waktunya pas 8 menit saya paskan ini. Baik, terima kasih Pak Teguh selaku moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Penguji atas pertanyaan dan penguatannya. Terima kasih yang terhormat Bapak Wahib sebagai mentor atas penguatannya. Terima kasih dan selamat untuk Mas Cahyo. Silakan Mas Cahyo closing 10 detik maksimal. Singkat saja. Oke, matur nuwun Bapak-bapak untuk masukannya. Semoga ke depannya saya bisa lebih eh, giat lagi untuk mengerjakan aktualisasi ini. Matur nuwun Bapak-bapak. Baik, silakan Bapak Wahib dan Mas Heru Cahyo bisa leave breakout room ya, leave breakout Oke, room. terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Oke, Oke, Baik, makasih Pak matur Wahid. nuwun. Oke, terima Pak kasih. Wahid. Oke. Enggak, yang kelompok 2 nunggu sampai Bu Amirahnya insya Allah segera selesai. Tapi untuk jamnya, untuk harinya belum tahu. Berarti nanti yang masuk itu kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Ya, 1, 3, 4.